Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai virtual memory dalam komputer. Baiklah, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yuni Iswani dan teman-teman saya Mena Rahmanurul, Vicky Anjari Putra. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep virtual memory. Virtual memory adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Memori logis merupakan kumpulan keseluruhan halaman dari suatu program. Tanpa memori virtual, memori logis akan langsung dibawa ke memori disk atau memori utama. Virtual memory juga bisa dikatakan sebagai memori tambahan yang menjadi fitur setiap masing-masing sistem operasi. Konsep virtual memory dikemukakan pertama kali oleh Voteriam pada tahun 1961. Ia menjelaskan bahwa kecepatan maksimum eksekusi proses di virtual memory dapat sama, tetapi tidak pernah melewati kecepatan eksekusi yang sama di sistem tanpa menggunakan virtual memory. Adapun fungsi dari virtual memory yaitu yang pertama, menangani kelebihan beban RAM, yang kedua, berperan sebagai RAM cadangan, yang ketiga, menyimpan data dari RAM, yang keempat, data yang tersimpan pada virtual memory bersifat sementara. Keuntungan dari virtual memory adalah ruang menjadi leluasa, yang kedua, meningkatnya respon karena menurunnya beban input-output dan memori fisik, yang ketiga, bertambahnya jumlah pengguna yang dapat dilayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Anjari Putra akan membacakan materi nomor 2, yaitu B. Demand pack. Demand pack pada prinsipnya hampir sama dengan permintaan halaman, hanya saja halaman tidak akan dibawa ke dalam memori fisik sampai ia benar diperlukan. Ada 3 kemungkinan yang dapat terjadi pada saat dilakukan pengecekan pada halaman yang dibutuhkan, yaitu 1. Halaman ada dan sudah berada di memori statusnya valid. 2. Halaman ada tetapi masih berada di disk atau belum berada di memori status tidak valid. 3. Halaman tidak ada baik di memori maupun di disk atau invalid reversi. Ada beberapa istilah sistem pack, yaitu alamat virtual atau V, alamat yang dihasilkan dengan perhitungan menggunakan indeks, register, base register, segmen register, dan lain-lain. Alamat yang nyata atau R, alamat yang tersedia di memori utama. 3. Pack atau unit terkecil virtual address space. 4. Pack frame, unit terkecil memori fisik. 5. Pack divide, permintaan alokasi pack ke memori yang belum dipetakan. 6. MMU, chip yang memetakan alamat maya ke alamat fisik. Kelebihan dari demand pack adalah 1. Memori virtual yang besar. 2. Penggunaan memori yang lebih efisien. 3. Meningkatkan derajat multiprogramming. 4. Penggunaan I/O yang lebih sedikit. 5. Dapat melayani lebih banyak pengguna. Kekurangan dari demand pack yaitu proses overhead, interupsi, kesalahan halaman, memberikan kerja tambahan kepada CPU untuk mengambil halaman yang tidak berada di memori fisik pada saat diperlukan. 2. Tracing, suatu kondisi yang terjadi akibat kesalahan halaman yang melewati batas normal akibat CPU lebih banyak mengurusi kesalahan halaman daripada menangani proses itu sendiri. Hal ini dapat menurunkan kinerja dari CPU. Baik, hanya itu yang bisa saya perjelaskan dari materi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kinerja demand pack atau permintaan halaman. Untuk menghitung efektif akses tim harus diketahui berapa waktu yang diperlukan untuk melayani pack flow.
Backfall menyebabkan terjadi 1. Trap ke sistem operasi, 2. Menyimpan user register dan processor state, 3. Memaksa pack referensi ilegal dan menentukan lokasi pack pada disk, 4. Sementara menunggu atau alokasi user untuk ke user lain, 5. Menyimpan register dan proses state untuk user lain, 6. Menentukan interrupt dari disk, 7. Membenarkan tabel pack dan tabel lain untuk menunjukkan pack yang dimaksud telah ada di memori, 8. Menunggu CPU dialokasikan untuk proses kembali, 9. Menyimpan kembali user register, proses state dan tabel pack yang baru, kemudian meresume instruksi interrupt. Tidak semua langkah di atas diperlukan dalam setiap kasus. Pada kasus terdapat 3 komponen yang utama dari backfall, yaitu 1. Melayani interupsi dari kesalahan halaman. Aktivitas yang dilakukan dalam melayani kesalahan halaman ini yaitu A. Memberitahu sistem operasi saat terjadinya kesalahan halaman, B. Menyimpan status dari proses bersangkutan, C. Memeriksa apakah referensi halaman yang diberikan legal dan atau tidak. 2. Pembacaan halaman. Aktivitas yang terjadi dalam pembacaan halaman yaitu A. Menunggu dan dalam antrian sampai mendapatkan giliran untuk membaca, B. Menunggu diskusi untuk membaca lokasi yang diminta, C. Mengirim halaman yang diminta ke memori fisik. 3. Pengulangan instruksi. Aktivitas yang terjadi untuk mengulangi instruksi ini yaitu A. Interupsi proses yang sedang berjalan untuk menandakan bahwa proses yang sebelumnya terhenti akibat kesalahan halaman telah selesai dan membaca halaman yang diminta. Yang B. Menyimpan status dari proses sedang berjalan. Yang C. Membetulkan halaman untuk menunjukkan bahwa halaman yang ingin dibaca sudah ada di memori disk. Yang D. Mengambil kembali status proses bersangkutan untuk selanjutnya dijalankan di CPU. Jika kesalahan halaman terjadi saat pengambilan operan, maka pengulangan proses dilakukan dengan mengambil instruksi itu lagi, mendekodekan, baru mengambil operan. Yang D. Pack replacement atau penggantian halaman. Jenis pack replacement yaitu 1. Global replacement mengizinkan suatu proses untuk menyeleksi suatu frame yang akan dipindah dari sejumlah frame meskipun frame tersebut sedang dialokasikan ke proses lain. 2. Local replacement. Jumlah frame yang dialokasikan untuk proses tidak berubah. Langkah-langkah untuk backfall yang memerlukan pack replacement sebagai berikut. 1. Tentukan lokasi pack yang diinginkan pada disk. 2. Carilah frame yang kosong, yaitu jika ada frame kosong maka gunakan frame tersebut. Jika tidak ada frame kosong, gunakan algoritma pack replacement untuk menyeleksi frame yang akan dikosongkan. Simpan pack yang telah dikosongkan ke disk. Ubah pack dan frame tabel. 3. Baca pack yang diinginkan ke frame yang baru. 4. Mulai kembali proses user. Baiklah, cuma itu dari saya. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Salah dan janggalnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.